Bill Gates. Siapa yang tak kenal dengan pendiri Microsoft yang pernah memegang gelar orang terkaya di dunia? Seorang filantropis, inovator teknologi, dan pengusaha sukses. Tapi di balik semua itu, ada pertanyaan yang semakin sering muncul. Kenapa sih orang sekaya Bill Gates masih aja ngurusin urusan negara orang? Kenapa harus Indonesia? Kenapa harus lewat jalur keuangan digital dan identitas digital? Mari kita membongkar lebih dalam soal apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Gates Foundation di Indonesia. Apakah benar niatnya mulia demi inklusi keuangan, atau justru ada agenda besar yang lebih gelap di balik semua jargon-jargon indah itu? Inklusi keuangan, manis di luar, menjebak di dalam? Kalau dengar istilah inklusi keuangan, kesannya keren dan positif ya? Seakan-akan semua orang akan mendapat akses ke layanan keuangan modern. Tapi tunggu dulu. Yuk, kita kupas pelan-pelan. Gates Foundation, lewat country lead mereka di Indonesia, Brock Patterson, bilang bahwa identitas digital adalah kunci untuk membuka akses keuangan bagi masyarakat miskin. Maksudnya supaya orang-orang yang belum punya rekening atau nggak bisa datang ke bank bisa tetap punya akses ke sistem keuangan formal. Terlihat seperti solusi modern dan canggih. Tapi, apa benar sesederhana itu? Dari KTP digital ke sistem global, KTP biasa atau borgol digital? Salah satu fokus utama program ini adalah KTP digital. Katanya, dengan KTP digital dan sistem EKYC, Electronic Know Your Customer, masyarakat bisa langsung buka rekening dari HP tanpa ke bank. Kedengarannya praktis, tapi sebenarnya, inilah langkah awal menuju sistem identitas global. Banyak yang menyebut ini sebagai prototipe dari ID 2020, yaitu proyek global yang bertujuan untuk menciptakan identitas digital tunggal untuk seluruh umat manusia. KTP digital bukan cuma kartu pintar. Ia menyimpan biometrik, riwayat transaksi, lokasi, dan bahkan bisa dikaitkan dengan pinjaman, subsidi, hingga properti. Sekali masuk sistem, semua aspek hidup kita bisa diawasi dan dikendalikan. EKYC, pelacakan atau pelayanan? EKYC digadang-gadang sebagai alat untuk mempermudah proses verifikasi nasabah. Tapi jangan lupakan, dengan sistem ini, setiap transaksi bisa dilacak 24/7. Pemerintah, bank, bahkan mungkin pihak asing, bisa tahu kapan kamu beli pulsa, beras, atau bahkan nyumbang komunitas tertentu. Sistem ini mengklaim untuk keamanan, tapi sejatinya adalah alat kontrol. Kolaborasi dengan Bank Dunia dan Dukcapil, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Gates Foundation menggandeng Dukcapil dan Bank Dunia untuk proyek ini. Masalahnya, Bank Dunia bukan institusi netral. Mereka bagian dari sistem moneter global yang penuh kepentingan geopolitik dan korporasi raksasa. Kalau sistem keuangan digital Indonesia dibangun dengan fondasi dan software yang dikendalikan pihak luar, bukankah itu artinya kedaulatan ekonomi kita sedang dilepas sedikit demi sedikit? Inklusi, semua harus masuk sistem. Inklusi keuangan sebenarnya berarti tidak boleh ada yang di luar sistem. Mau nggak mau, semua warga dipaksa masuk ke sistem digital. Kalau tidak, maka tidak bisa buka rekening. Tidak bisa menerima bantuan sosial. Tidak bisa beli rumah, tanah, bahkan mungkin tidak bisa menikah resmi. Dan yang menolak sistem ini akan dicap ekstremis, anti pemerintah, bahkan bisa dikriminalisasi. Keuangan digital tanpa uang tunai tanpa privasi. Bayangkan jika semua transaksi harus dilakukan lewat HP atau sistem digital. Tidak ada lagi uang tunai. Tidak bisa barter. Tidak bisa transaksi pribadi. Privasi lenyap. Setiap gerakan finansial kamu bisa diawasi. Bahkan bisa diblokir kapanpun kalau dianggap membahayakan sistem. Apa jadinya kalau akses keuangan kamu ditutup? Dalam sistem ini, kalau kamu berselisih dengan pemerintah atau pihak berwenang, akun kamu bisa dibekukan. Subsidi kamu bisa dihentikan. Bahkan akses ke rumah sakit dan transportasi publik bisa dicabut. Satu tombol cukup untuk membungkam kamu. Dampak ke UMKM dan komunitas mandiri. Gates Foundation juga bicara soal ingin bantu UMKM perempuan dapat akses kredit. Tapi ingat, bukan semua UMKM butuh kredit. Banyak yang justru ingin hidup mandiri tanpa utang. Tapi dengan sistem ini, kalau kamu nggak punya KTP digital dan masuk sistem EKYC, maka kamu tidak bisa buka usaha resmi. Komunitas yang mandiri dan tidak tergantung pada sistem akan dipandang mencurigakan. Sistem baru kekuatan lama dalam wajah baru. Jangan tertipu dengan wajah filantropis Bill Gates. Gates Foundation adalah organisasi yang sangat besar dan punya koneksi ke banyak korporasi teknologi global. Dalam dunia geopolitik, kontrol terhadap sistem digital adalah bentuk kekuasaan baru.
Dengan sistem identitas digital dan keuangan digital, maka kontrol terhadap individu menjadi sempurna. Perlawanan itu mungkin, strategi bertahan untuk komunitas mandiri. Di tengah ancaman sistem kontrol ini, masih ada harapan. Komunitas mandiri bisa bertahan jika mengembangkan sistem barter lokal, menyimpan logistik secara mandiri, menggunakan emas dan perak untuk transaksi, membangun jaringan komunikasi alternatif seperti radio, mengedukasi masyarakat secara seimbang, offline dan online. Akankah Indonesia menjadi kelinci percobaan? Indonesia adalah negara dengan populasi besar, tingkat digitalisasi meningkat, tapi juga masih banyak masyarakat unbanked. Ini menjadikannya target ideal untuk eksperimen keuangan digital global. Gates Foundation dan rekan-rekannya bisa menjadikan Indonesia sebagai studi kasus yang jika berhasil, akan dijadikan model untuk negara lain. Narasi ganda, membantu rakyat atau mengendalikan rakyat? Bahasa yang digunakan dalam presentasi dan media sangat manis. Membantu, memberdayakan, memperluas akses. Tapi makna di baliknya bisa sangat berbeda. Sama seperti kata, patriotisme bisa dijadikan alasan untuk perang. Maka, inklusi keuangan bisa dijadikan alasan untuk menciptakan kontrol total. Refleksi. Apa yang sebenarnya kita inginkan? Apakah kita ingin sistem yang serba efisien tapi penuh pelacakan? Atau sistem yang lambat tapi penuh kebebasan? Apakah masyarakat Indonesia siap kehilangan hak atas anonimitas hanya demi kemudahan transaksi? Kenapa Bill Gates tidak fokus ke Amerika saja? Kenapa Gates Foundation tidak fokus saja membantu warga Amerika yang miskin dan kehilangan rumah? Kenapa harus ikut campur dalam kebijakan identitas digital negara-negara lain? Apakah ini benar-benar soal bantuan, atau sebenarnya bagian dari strategi ekspansi kontrol global? Kunci akhir, kedaulatan digital. Lebih dari sekadar teknologi, identitas digital adalah soal kedaulatan. Jika sistemnya dibangun dan dikontrol pihak asing, maka kita sedang menyerahkan masa depan kita ke tangan orang lain. Suara untuk Indonesia Merdeka Digital. Woi Bill Gates. Lu udah kaya? Ngapain masih pengen musik negara-negara orang? Kalimat ini bukan sekadar sindiran, tapi peringatan, bahwa meski niatnya terdengar baik, dampak dari sistem yang sedang dibangun bisa jauh lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Indonesia harus punya hak untuk memilih sistemnya sendiri. Harus punya kendali atas data warganya. Dan yang paling penting, harus mempertahankan kebebasan rakyatnya dari kontrol digital yang terselubung. Matahari terbit di ufuk timur, menyambut hari dengan senyum mesra. Orang-orang bergegas menuju mimpi, menyulam harapan di setiap langkah. Oh semangat pagi di kota, mengiringi langkah kita, bersama meraih mimpi, menggapai bintang di langit tinggi. Keramaian jalan, suara klakson, hidup pikuk yang penuh arti. Setiap detik adalah peluang untuk meraih cinta dan kebahagiaan. Oh, semangat pagi di kota, mengiringi langkah kita, bersama meraih mimpi, menggapai bintang di langit tinggi. Oh, saat lelah datang menghampiri, ingatlah kita tak sendiri. Semua perjuangan ini kan berbuah manis nanti. Saat lelah datang
menghampiri. Ingatlah kita tak sendiri, semua perjuangan ini kan berbuah manis nanti. Oh semangat pagi di kota, mengiringi langkah kita, bersama meraih mimpi, menggapai bintang di langit tinggi. Oh, 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 ada bayang-bayang di setiap malamku, menanti harapan yang tersisa. Terkadang langkahku terasa berat saat mimpi tak seindah nyata. Dalam gelapku mencari jalan, menggenggam erat harapan yang ada. Meski badai tak kunjung reda, ku tetap bertahan dengan doa. Di persimpangan hidup kedatang silih berganti, ku yakin ada mentari yang menanti dan menanti. Waktu terus berjalan tanpa henti, meniti hari dengan langkah pasti. Kadang terjatuh namun ku bangkit lagi, menyusun mimpi yang pernah terhenti. Dalam gelap titik, dalam gelap ku mencari jalan. Meski badai tak kunjung reda, ku tetap bertahan dengan doa. Di persimpangan hidup kedatang silih berganti, ku yakin ada mentari yang menanti dan menanti. Mungkin esok tak seindah harapan, tapi ku takkan menyerah. Dengan cinta dan keyakinan, ku kan temukan jalanku kembali. Meski badai tak kunjung reda, ku tetap bertahan dengan doa. Di persimpangan hidup kedatang silih berganti, ku yakin ada mentari yang menanti dan menanti. Waktu terus berjalan tanpa henti, meniti hari dengan langkah pasti. Kadang terjatuh namun ku bangkit lagi, menyusun mimpi yang pernah terhenti. Dalam gelap ku mencari jalan, ku kan terus berjalan, tak akan menyerah hingga ku temukan mentari di ufuk sana. Besar, angin perubahan berhembus. Pagi ini berita datang, dunia terhenyak tepatku.
DSK mengancam, startup tak mampu bertahan. Ratusan ribu mimpi hancur, siapa yang bisa bertahan? Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tandu. 100.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa. Mei membawa badai, duduk tertutup orang terhempas. Juni datang, Microsoft dan Google ikut terlibat. Kehilangan pekerjaan, mimpi-mimpi yang terberai. Di industri teknologi, siapa lagi yang bakal terkena? Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tandu. 100.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa. Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tandu. 100.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa. Mei membawa badai, nyuruh tertutup orang terhembas. Juni datang, Mei membawa badai, lu terlibat. Kehilangan pekerjaan, mimpi-mimpi yang terberai. Di industri teknologi, siapa lagi yang bakal terkena? Layoff ketar-ketir, ketidakpastian di setiap sudut. Tesla, Amazon, Google, semuanya ikut terlibat. Layoff ketar-ketir, harapan di ujung tandu. 100.000 jiwa terhempas, tak ada yang tersisa.